Cek, cek. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masyar muslimin, ibu, bapak, sidang jamaah ta'lim rahimakumullah. Pertama dan utama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini atas izin serta takdirnya kita dapat dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan keberkahan dalam setiap kebaikan senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Masyar muslimin arsyadakumullah. Ada sesuatu yang berbeda malam hari ini. Ini sudah mulai pakai ini ya. Sudah berapa lama? Hah? 1 bulan ya. Berarti harus ekstra hati-hati. Jadi kalau sudah pakai ini kan langsung, atau kan juga harus ekstra hati-hati ngomong. Jamaah ta'lim arsyadullah. Kesempatan malam hari ini ya. Nih. Caranya yang ya. Online rusak. Oh iya. 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 Masyar muslimin arsyadakumullah, mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya yang namanya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Harganya sangat mahal. Hidayah itu tidak diberikan kepada setiap orang, melainkan hanya diberikan kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini di Masjid Al-Barokah ini termasuk orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata orang yang mendapatkan hidayah dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah itu berbeda.
dalam kehidupan dunia berbeda, apalagi di akhirat. Dulu saya pernah bercerita tentang seorang tokoh yang bernama Mahatma Gandhi. Masih ingat? Sinten Mahatma Gandhi? Perdana Menteri India. Ini penting untuk contoh. Mahatma Gandhi itu adalah seorang tokoh yang disegani dunia, dihormati oleh dunia barat dan timur, karena pemikirannya luar biasa. Ide-ide berliannya itu berhasil memajukan bumi India. Mahatma Gandhi. Tetapi ada satu hal yang aneh. Kenapa? Mahatma Gandhi walaupun merupakan seorang tokoh yang dihormati oleh dunia barat dan timur, tetapi setiap dia melihat ada sapi, kenapa Pak? Sapi mengeluarkan kotoran, maka kotoran sapi itu diambil dan dilumurkan ke seluruh tubuhnya. Seorang perdana menteri, kotoran. Kalau sekarang bahkan banyak yang kotoran sapi itu malah dimakan, dibuat, diolah kayak apa ya? Ada yang dikeringkan ya, dimakan. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Karena Mahatma Gandhi adalah salah satu potret manusia yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya hidayah itu mahal. Maka masyarakat muslimin arsyadakumullah, bersyukurlah kita ketika Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan hidayah kepada kita. Hidayah yang terbesar adalah hidayah berupa Islam. Iman dan Islam itu merupakan hidayah, atau dengan kata lain nikmat yang terbesar. Ini berulang kali saya sampaikan. Jadi nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk urusan akhirat adalah iman dan Islam, merupakan sayyidu na'imil akhirah. Nikmat akhirat yang terbesar. Kenapa? Karena merupakan penyebab pastinya kita masuk surga. Di iman Islam itu kalau mampu kita pertahankan sampai kita mati ya, sampai ajal menjemput kita, artinya ketika kita mati nanti tetap dalam keadaan iman dan Islam, maka dipastikan Allah jamin kita akan masuk surga, akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun caranya berbeda satu dengan yang lain. Oleh karenanya masyarakat muslimin sidang jamaah talim arsyadakumullah, mari ketika Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam kepada kita, maka itu kita rawat, kita pertahankan ya, kita jaga sampai nanti ajal menjemput kita. Itulah salah satu makna dari firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat muslimin arsyadakumullah, Islam mengelompokkan manusia di dalam mengambil kehidupannya itu menjadi 4 kelompok. Saya ulangi, Islam ini mengelompokkan manusia dalam mengambil kehidupannya itu ke dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah seseorang yang dilahirkan dalam keadaan sudah Islam.
atau dilahirkan dalam keadaan beriman. Karena kebetulan orang tuanya adalah muslim, orang tuanya adalah orang yang beriman dan mati dalam keadaan iman. Ini kelompok yang pertama. Lahir dalam keadaan iman, hidup dalam keimanan, mati juga dalam keadaan iman. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, ada orang yang lahir, ya, ada orang yang lahir dalam keadaan kafir. Kemudian hidup juga dalam kekafiran dan mati juga dalam keadaan kafir. Ini kelompok yang kedua. Yang pertama tadi iman, iman, iman. Yang kedua kafir, kafir, kafir. Kemudian yang kedua, yang ketiga, seseorang yang lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam kekafiran, tetapi matinya mati dalam keadaan iman, Islam. Kafir, kafir, iman. Nanti kita coba sampaikan contoh-contohnya. Kemudian yang keempat, seseorang yang lahir dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan iman, tetapi matinya mati kafir. Kalau diringkas, jadi kelompok yang pertama ya, lahir iman, hidup iman, mati iman. Kelompok yang kedua, lahir kafir, hidup kafir, mati kafir. Kelompok yang ketiga, lahir iman, hidup iman, mati kafir. Yang keempat, lahir kafir, hidup kafir, mati iman. Ini dari keempat kelompok ini, kita pilih yang mana? Kalau suruh milih. Milih yang mana, Bu? Bu? Ini jelas enggak? Baik, saya ulangi. Ini biar jelas ya. Karena ini juga berhubungan dengan pilihan hidup. Kelompok yang pertama, lahir iman, hidup iman, mati iman. Kelompok yang kedua, lahir kafir, hidup kafir, mati kafir. Kelompok yang ketiga, lahir iman, hidup iman, mati kafir. Kelompok yang keempat, lahir iman, lahir kafir, hidup kafir, mati iman. Iman, 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 kafir, 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 iman, iman, kafir, 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 iman. Pilih yang mana? Ya. Pilih yang mana, Bu? Harapannya yang pertama. Harapannya yang pertama karena faktanya sudah seperti itu. Ini kan yang hadir di sini, yang lahir dari rahim orang yang non, ada nggak? Nggak ada toh. Semua bapak ibunya muslim. Iya, muslim semua. Islam semua. Maka harapannya kita yang pertama. Untuk itu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan iman dan Islam kepada kita, maka keimanan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita hendaknya kita pelihara, kita rawat, kita jaga sampai ajal menjemput kita. Karena kelompok yang kedua jelas enggak. Kafir, kafir, kafir kan enggak. Kita jelas lahir dari rahim seorang yang muslim, Islam. Berarti kelompok kedua kan jelas enggak. Kelompok yang keempat ya juga enggak. Ya kenapa? Karena kita sudah muslim kok. Kelompok kan kafir, kafir, iman. Nah, yang bahaya nanti kelompok yang ketiga. Lahir iman, hidup iman, tetapi matinya mati kafir.
Ini yang harus kita jaga betul. Maka pentingnya merawat, pentingnya menjaga, pentingnya mempertahankan keimanan itu agar kita tidak masuk pada kelompok yang ketiga. Lahir iman, hidup iman, tetapi matinya mati kafir. Kenapa? Karena faktanya yang seperti itu ternyata ada. Ini hanya ngulang saja ya. Ini mohon maaf. Jadi materi yang saya sampaikan malam hari ini berbeda dengan rencana. Berbeda dari yang kita rencanakan. Saya sudah menyiapkan beberapa tema di sini, tapi karena live ini kan langsung, saya harus ngomong langsung. Jadi biar nggak usah baca. Masyarakat muslimin arsyadullah. Jadi kalau contoh yang pertama insya Allah sudah cukup banyak. Kalau para sahabat, kalau Nabi itu kan awalnya lahirnya kan bukan masih musyrik ya. Karena Rasulullah SAW yang membawa Islam pertama kali itu kan diangkat menjadi Rasul itu kan ketika umurnya sudah berapa tahun? Berapa? 40 tahun. Di Rasul ya, Nabi Muhammad SAW ya, diangkat menjadi Rasul dengan kalimat Iqra ya Muhammad itu pada umur 40 tahun. Artinya ketika lahir memang sejatinya sudah fitrah, sudah Islam, tapi kan waktunya masih belum diakui. Nah, setiap makhluk ya, setiap anak yang lahir kan dalam keadaan fitrah, artinya membawa fitrah Islam, hanya membawa, tapi kan belum Islam. Rasul itu diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, sehingga para sahabat itu juga ya, para sahabat itu kan juga lahirnya bukan dalam keadaan muslim. Di kafir hidup, ya, ketika hidup ya sebagian kafir, sebagian muslim ya. Tapi karena sudah ada muslimnya, dianggaplah muslim. Nah. Tetapi masyarakat muslimin arsyadullah, ada orang ternyata yang ketika lahir atau ketika hidup dia sudah dalam keadaan muslim, tetapi matinya mati kafir. Ini yang kita khawatirkan. Ini yang kita khawatirkan. Saya angkat lagi kisah seorang yang dulunya adalah seorang sahabat Nabi awalnya. Masih ingat ya? Kisah Ar-Rajal bin Unfuah. Masih ingat? Dalam sebuah majelis Rasulullah SAW ketika bersama para sahabatnya sempat terdiam sejenak beberapa saat. Setelah itu Rasulullah SAW angkat bicara. Apa kata beliau? Sesungguhnya kata beliau, ada salah satu dari kalian ini yang nanti gigi gerahamnya di neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Gigi gerahamnya itu lebih besar daripada gunung Uhud. Padahal gunung Uhud itu kan besar sekali. Kalau tonnya kurang lebih berapa ton ya? 4,5 atau 45 ton begitu loh. Kalau ditimbang. Kala itu para sahabat yang hadir, termasuklah salah satu sahabat terkenal yakni Abu Hurairah, itu semuanya kaget, semuanya khawatir. Jangan-jangan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah dirinya. Sampai akhirnya berlalulah beberapa waktu sampai Rasulullah SAW wafat.
Kala itu para sahabat yang hadir di majelis Rasulullah kala itu juga satu persatu ikut wafat. Tinggallah 3 orang. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai khalifah pengganti Rasulullah, tersisa tinggal 2 orang. Yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua adalah Ar-Rajjal bin Unfuah. Masyarakat muslimin arsyadakullah, kita bisa bayangkan sekelas sahabat Nabi Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis, itu tentu dia sangat khawatir. Kenapa? Karena dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri para sahabat yang hadir di majelis Nabi kala itu yang sudah wafat, dipetani satu-satu, semuanya dia berhusnuzon, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang mati ketika jihad, ada yang mati ketika beramal soleh dan lain sebagainya. Itu membuat Ar-Rajjal bin Unfuah membuat Abu Hurairah tambah panik. Sampai akhirnya ketika Abu Bakar As-Siddiq memangku jabatan khalifah, itu kan dihadapkan pada tantangan yang banyak. Selain dari para pembangkang zakat, juga adanya nabi palsu yang bernama Musailamah. Walaupun sebelumnya ketika Rasulullah masih hidup, ini juga sudah mengklaim sebagai nabi. Ceritanya kan sudah jelas ya ceritanya. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW, ini tambah kuat. Musailamah Al-Kadzab tambah kuat. Upaya-upaya sudah dilakukan untuk untuk membendung pengaruh dari Musailamah Al-Kadzab, tetapi tidak berhasil. Akhirnya salah seorang dari 2 sahabat Nabi yang masih hidup kala itu, yakni Ar-Rajjal bin Unfuah, mohon izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk agar beliau diutus kepada Musailamah. Tujuannya ya merangkul ya, menyadarkan. Karena kuatnya permintaan dari Ar-Rajjal bin Unfuah, akhirnya diiyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka diutuslah Ar-Rajjal bin Unfuah sebagai duta kaum muslimin, yang tugas utamanya adalah untuk menyadarkan, membendung dakwahnya Musailamah Al-Kadzab. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Ar-Rajjal bin Unfuah sampai di Yamamah, dia melihat barisan yang bergabung dengan Musailamah itu tambah banyak, tidak sebanding dengan kaum muslimin, sehingga membuat Ar-Rajjal bin Unfuah ciut hatinya. Ini kalau begini bisa-bisa kaum muslimin kalah. Nah, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Musailamah. Akhirnya Ar-Rajjal dipengaruhi, dibujuk, diiming-imingi supaya bergabung dengan barisan Musailamah Al-Kadzab. Singkat cerita, takluk tunduk karena diiming-imingi dengan harta, tahta, wanita. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, Ar-Rajjal bin Unfuah sudah menempati posisi yang sangat penting dalam barisan Musailamah Al-Kadzab. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Ar-Rajjal, karena Ar-Rajjal ngerti ya hukum-hukum Islam, syariat ngerti, selalu sering menghadiri majelis Nabi, sehingga apapun yang dia katakan itu diiyakan oleh pengikut Musailamah. Sampai-sampai Ar-Rajjal bin Unfuah mengatakan bahwa Musailamah adalah mitranya Muhammad. Artinya kalau Nabi Muhammad Nabi, Musailamah juga Nabi. Sampai sejauh itu. Nah, karena tidak ada tanda-tanda Musailamah akan kembali, ditambah lagi dengan bergabungnya Ar-Rajjal bin Unfuah ke dalam barisan Musailamah Al-Kadzab, diputuskan perang. Ketika perang terjadi,
Singkat cerita Musailamah mati. Siapa yang membunuh? Wahsy yang semula Wahsy ini kan ketika perang Uhud ya, kalau tidak salah membunuh siapa? Hamzah, pamannya Nabi. Sehingga Rasulullah sempat murka. Tapi sebagai tebusannya ganti dia membunuh, setelah masuk Islam dia membunuh Musailamah. Ceritanya sebetulnya panjang ya, cerita perang itu ya, perang, tapi kita singkat saja. Jadi perang itu kan sempat kaum muslimin sempat akan kalah dia, karena pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tapi singkat cerita, Musailamah terbunuh, kemudian Ar-Rajal bin Unfah juga ikut terbunuh dalam keadaan murtad. Hidupnya muslim tetapi matinya mati kafir. Ini contoh. Nah, masyarakat muslimin arsyadullah, itulah pentingnya ya. Pentingnya menjaga, pentingnya merawat iman yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Pentingnya mensyukuri nikmat iman yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita tahu makna syukur, salah satunya adalah tasrifun ni'mah ala muradi mutiha, mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberinya. Ketika Allah menganugerahkan iman dan Islam kepada kita, maunya Allah iman dan Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita rawat, kita jaga, kita pertahankan sampai nanti ajal menjemput kita, sehingga surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi itu bisa menjadi tempat kita. Itu maunya Allah. Tetapi sekali lagi pilihannya adalah kepada kita masing-masing. Masyarakat muslimin arsyadullah, satu hal yang harus kita sadari, bahwasanya sejak kita mengikrarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau kita kan tidak perlu mengulang syahadat ya, karena kita ini kan sudah lahir dari rahim seorang muslim, jadi tidak perlu mengulang kalimat syahadat, itu sudah otomatis. Ketika ada persaksian, ketika kita masih jadi janin itu kan sudah ada persaksian kita diambil oleh Allah SWT. Tapi untuk mereka yang barangkali ketika lahir belum dalam keadaan muslim, maka agar menjadi muslim mereka harus bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadat. Masyarakat muslimin arsyadullah, sejak seseorang itu mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sesungguhnya akan membawa beberapa konsekuensi. Ada tuntutannya, antara lain sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ke-162 dan 163. Di sana Allah berfirman, ini kan konsekuensi ketika kita sudah mengikrarkan syahadat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu konsekuensi yang pertama. Apa? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi ketika kita berikrar syahadat, dan syahadat itu kan selalu kita ulang.
dengan adanya syariat sholat 5 waktu sehari semalam itu kan ada pengulangan syahadat. Berapa kali? Berapa kali? Kapan kita membaca syahadat? Hah? Ketika tahiyat. Awal atau akhir? Nah, yang sholatnya 4 rakaat berarti 2 kali. Yang 3 rakaat juga 2 kali. Yang 2 rakaat ya 1 kali. Berarti subuh berapa kali ngulangnya? 1. Subuh 1, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2 juga. Berapa kali? 9 kali. Itu kita ngomong loh kepada Allah. Jadi sejak kita bersyahadat, mengucapkan syahadat, itu konsekuensinya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri muslim. Konsekuensi yang pertama, artinya kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Itulah sebabnya kita disebut dengan abdillah, hamba Allah. Abdillah, hamba Allah. Konsekuensi yang pertama. Kemudian konsekuensi yang kedua, ya, sejak kita mengikrarkan syahadat adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-111. Konsekuensi yang kedua, di sejak kita mengikrarkan syahadat, konsekuensi yang pertama Al-An'am ayat 162 dan 163. Konsekuensi yang kedua surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 111. Apa? Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Qur'an ila akhirih. Intinya ma'asyar muslimin arsyadullah, ya, sejak kita mengikrarkan syahadat, ya, sejak kita mengikrarkan syahadat, itu sesungguhnya terjadi transaksi jual beli antara kita dengan Allah. Jiwa kita, harta kita ini dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mau. Kenapa? Karena ternyata juga ada yang nggak mau. Ada yang tidak mau melakukan transaksi dengan Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW itu kan, kullukum yadkhulul jannah, setiap kalian kata Rasulullah pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Karena ternyata yang enggan masuk surga itu ada. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membeli jiwa dan harta
Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi jiwa dan harta kita ya, di orang mukmin itu diri kita dan harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibeli oleh Allah. Jadi di sini terjadi transaksi antara orang mukmin dengan Allah. Orang mukmin, orang beriman itu dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyar muslimin arsyadullah, karena orang mukmin, karena kita ini sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini bukan lagi milik kita. Bagi orang yang mau bertransaksi jual beli dengan Allah, kalau kita sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Allah. Kita ke pasar Bekonang, pas Kilionan, beli sesuatu ya. Beli apa? Bohong misalkan. Sudah kita beli, kita tukar uang. Bohong yang dijual tadi, hari kan jadi milik kita. Kalau itu jadi milik kita, kan terserah kita. Mau dibuat tape terserah, mau digoreng terserah, mau dikolak terserah, kan begitu. Nah, kita ini sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah nyatakan dalam Quran surat At-Taubah tadi ayat 111. Karena kita sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini sudah menjadi milik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, milik Allah. Nah, karena kita milik Allah, maka terserah Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus manut aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, kunci keselamatan itu kan tergantung kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan ketika sholat saya bacakan satu ayat dalam Quran surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, itu kunci sukses. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Itu kunci sukses. Artinya kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan semaunya, harus tunduk kepada aturan-aturan Allah, tunduk kepada hukum-hukum Allah. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin arsyadakumullah. Nah, dalam transaksi ya, dalam transaksi biasanya umumnya kan terjadi 3 hal. Jadi kalau kita melakukan transaksi itu kan akan terjadi 3 hal. Yang pertama untung, yang kedua rugi, yang ketiga apa? Tidak untung, tidak rugi, itu namanya apa? Hah? Pas. Bu, apa tuh, Mas? Pak, apa namanya? Bu. Ya pokoknya itu tidak untung tidak rugi itu loh. Kalau tidak untung tidak rugi kan percuma. Waktu terbuang. Nah, itu kemungkinan yang terjadi dalam transaksi. Yang pertama untung, yang kedua rugi, yang ketiga ya tidak untung tidak rugi. Nah, tinggal nanti sikap kita bagaimana. Kita ingin untung ya, atau ingin rugi, atau tidak untung tidak rugi. Tentunya kita ingin untung. Kalau kita ingin untung, maka ikutlah aturan Allah, taatlah kepada Allah. Masyar muslimin arsyadullah. Surga yang menjadi alat tukar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harganya sangat mahal.
Ada nggak yang tahu harga surga? Kira-kira surga itu harganya berapa? Sampai-sampai surga itu Allah jadikan sebagai alat tukar ya, untuk membeli diri atau jiwa dan harta orang-orang beriman. Yang jadi alat tukarnya surga. Ini berarti kan Allah itu betul-betul menghargai orang beriman. Dihargai betul. Alat tukarnya surga. Jadi kita orang beriman tuh jangan jangan semaunya. Ketika Allah memberikan nikmat berupa iman kepada kita, itu harus kita syukuri betul. Kenapa? Nilainya sangat mahal. Harganya sebanding dengan harga surga. Sebanding, sama. Kalau nggak sama kan tidak Allah jadikan alat tukar. Kira-kira berapa harga surga? Masyar muslimin arsyakullah, ternyata surga itu sangat mahal. Berapa harganya? Kita coba lihat. Quran surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14. Al-Ma'arij surat yang ke-40. Ini sekedar untuk melihat harga surga itu berapa. Sehingga sangat bodoh sekali ya, orang beriman yang tidak sadar ya, yang tidak menyadari seberapa mahal harga imannya. Sehingga dalam hidup leda-lede semaunya. Ibadah malas-malasan. Belajar malas-malasan, bermasuk belajar Quran. Ini sungguh sangat bodoh. Kita lihat dalam Quran surat Al-Ma'arij mulai dari ayat 11. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Yubassarunahum, sedang mereka saling melihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Orang yang berdosa, orang yang berdosa ini ketika mereka sudah masuk neraka ya. Orang yang berdosa itu ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Jadi ketika seseorang sudah masuk neraka, agar dia itu bisa keluar dari neraka, dia ingin menebus dirinya dengan anak-anaknya. Biarlah anakku masuk neraka, aku masuk surga. Ini kan kebangetan banget ya. Jadi kita kan kalau di dunia kadang-kadang anak kita sakit saja bingungnya, paniknya luar biasa. Ini malah anak dikorbankan. Yang penting dia selamat. Tetapi ternyata tidak berhenti di situ. Wa sahibatihi wa akhi, dan istrinya dan saudaranya. Anaknya dikorbankan, istrinya dikorbankan, saudaranya dikorbankan, yang penting dia selamat. Maunya. Kemudian wa fasilatihil lati tu'wi, dan keluarga yang melindunginya di dunia. Dia sudah anaknya, istrinya, saudaranya, dan keluarganya mau dijadikan tumbal. Kemudian ternyata tidak berhenti sampai di situ. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dan orang-orang di bumi seluruhnya. Artinya dia ingin menjadikan orang yang ada di bumi seluruhnya itu sebagai tumbal. Padahal orang-orang yang ada di bumi, mulai dari yang masih hidup sampai yang sudah mati, itu kan yang masih hidup saja sekarang kurang lebih 8M.
8 miliar lebih. Yang sudah mati kan tentu lebih dari itu. Itu semua mau dijadikan tumbal hanya untuk menyelamatkan dia. Itu angan-angan dari dia. Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Itu kan hanya angan-angan dia. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha lawah. Sama sekali tidak. Raiso. Sungguh neraka itu api yang bergejolak. Artinya dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa surga itu lebih mahal daripada seluruh penduduk bumi. Kenapa? Dia ingin menjadikan seluruh penduduk bumi sebagai tumbal, itu ternyata ditolak oleh Allah SWT. Tidak sebanding dengan surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat Quran harga surga ya. Quran surat Yunus. Yang pertama tadi, surga lebih mahal dari seluruh penduduk bumi. Dalilnya Quran surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14. Kemudian yang kedua, surga lebih mahal dari seluruh isi bumi. Surat Yunus ayat 54. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarun nadamata lamma ra'awul azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala apa yang ada di bumi, ya. Kalau orang yang zalim itu mempunyai segala apa yang ada di bumi, padahal segala apa yang di bumi itu kan termasuk selain manusia. Manusia tadi saja sudah banyak ya, sudah luar biasa. Padahal segala yang apa yang ada di bumi itu kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada barang tambang, ada nikel, ada timah, ada gas dan sebagainya. Oleh orang yang masuk neraka itu ingin dijadikan tebusan. Tetapi ternyata juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini kita persingkat saja. Mestinya saya sampai jam 8. Lanjut ke sana, nggak apa-apa. Yang ketiga, ternyata surga itu lebih mahal dari seluruh isi bumi dikalikan 2. Artinya 2 buah bumi. Ini dalilnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 36. Dan yang keempat, surga itu ternyata lebih mahal dari seluruh isi bumi yang terbuat dari emas. Quran surat Ali Imran ayat 91. Silakan nanti dibuka ya, ayatnya dibuka di rumah ya. Jadi Quran surat Ali Imran ayat 91. Artinya seseorang yang masuk neraka, orang kafir yang masuk neraka itu berandai-andai. Karena sudah masuk neraka kan nggak bisa lagi, orang kafir kan jelas di neraka selamanya. Jadi seandainya bumi ini semua terbuat dari emas, padahal harga emas itu kan luar biasa ya. Seandainya bumi itu semua terbuat dari emas, ingin dijadikan tebusan agar dia selamat, ternyata juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya ternyata
Surga itu satu, lebih mahal dari seluruh penduduk bumi. Dua, lebih mahal dari seluruh isi bumi. Tiga, lebih mahal dari seluruh isi bumi dikalikan dua. Artinya 2 buah bumi. 4, surga itu ternyata lebih mahal dari seluruh isi bumi yang terbuat dari emas. Tetapi surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala jadi alat tukar kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi masyarakat muslimin, ibu bapak sekalian, kita harus sadari ya, kita harus pahami ternyata harga iman kita tuh sangat mahal. Ketika Allah memberikan hidayah berupa iman kepada kita, ini ternyata pemberian yang luar biasa besar. Pemberian yang sangat mahal. Harganya, harga iman kita ini lebih mahal dari seluruh isi bumi yang terbuat dari emas. Wong kita kadang sepeda motor butut saja dirawat, tapi iman malah nggak dirawat. Sepeda motor butut harganya berapa? Itu 50.000. Iman itu lebih mahal dari seluruh isi bumi yang terbuat dari emas. Maka sungguh sangat bodoh seseorang yang tidak sadar seberapa mahal harga imannya yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Oleh karena masyarakat muslimin arsyadakullah, mari, karena sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan iman kepada kita, memberikan nikmat iman kepada kita, tidak ada jaminan, tidak ada garansi bahwa iman itu tetap mampu kita pertahankan sampai kita mati. Contohnya tadi ya, Ar-Rajal bin Fuwa, ada lagi Al-Qasimi dan lain sebagainya. Maka mari, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita berupa iman itu kita rawat, kita jaga ya, kita pertahankan sampai ajal nanti menjemput kita, karena itu sesuatu yang sangat mahal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Baik, ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.